Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, Ibu bernama Iksandra Buana, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 3 ya, Universitas Muhammadiyah Surakarta, FKIP ya, Fakultas Keguruan. Baik anak-anak sekalian, itu sedikit mengenai perkenalan. Lanjut kita ke proses pembelajaran ya. Sebelum ke proses pembelajaran, sebelum ada video nanti akan ditayangkan, kemudian PPT akan ditampilkan di depan. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing yang akan dipandu oleh ketua kelas. Kepada ketua kelas, bersiap. Sebelum belajar, marilah kita membaca doa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya Ibu akan mengabsen. Barangkali ada siswa yang tidak hadir pada siang ini. Dimulai dari Adrian Dinata, Ahmad Rian Rambe, Azrin Amanda, Nandi Saputra, Hadir, Bu. Arif Sanjaya, Coki Pamazra, Cindy Julika Lestari, Cinta Ayuda Putri, Cinta Melati, Dela Safitri, Hadir, Bu. Dimas Fauzi, Hadir, Bu. Dimas Febriansyah, Dinda Ramadhani Fitri, Hadir, Bu. Eka Ardiansyah, Febriansyah Putra, Ica Sufiani, Isriani, Jeffrey Purba Sofia, Jihan Mutia, Kelis Sudita, Mary Aristia, Izin, Bu. Muhammad Ardiansyah. Muhammad Ardiansyah mana? Apa? Najib Humaidan, Hadir, Bu. Noval Afridiansyah, Hadir, Bu. Novrian Resi Marmata, Nurdiansyah, Hadir, Bu. Putri Skar Ayu, Izin, Bu. Raudatul Jannah, Rinta Julina Tika, Risya Dwi Putri, Rita Permatasari, Ripanda Farulian Sinaga, Sentia Wati, Hadir, Bu. Tara Sentia Bella, hadiran, Tiara Putri, Hadir, Bu. Trimula Sahdian, Hadir, Bu. Wahyu Fahri Wibowo, Yoli Aulia Putri. Oke. Ada beberapa siswa yang tidak hadir, banyak sakit dan ada yang terkendala. Baik anak-anak sekalian, materi kita pada siang hari ini mengenai barisan dan deret. Ada barisan aritmatika, ada deret aritmatika. Ada barisan bilangan, ada deret bilangan. Nah, sebelumnya Ibu akan bertanya terlebih dahulu, apa perbedaan barisan dan deret? Ada yang tahu? Coba dicontohkan dari kita yang duduk di sini. Nah, dari kita duduk di sini, mana yang dinamakan barisan, mana yang dinamakan deret? Barisan itu Kalau barisan seperti apa? panjang. Dari depan ke belakang. Itu namanya barisan. Kalau deret dari kiri ke kanan. Itu namanya deret. Oke. Kalau deret ini itu dinamakan horizontal atau vertikal? Horizontal. Horizontal. Tapi kalau barisan namanya Vertikal. vertikal. Oke. Alhamdulillah walaupun masih siang tapi tetap
Baik, sebelum kita ke materi, sebelum Ibu jelaskan apa itu barisan dan deret, kita akan tonton video ini terlebih dahulu. Barisan dan deret. Materi ini untuk kelas 10 fase E di kurikulum Merdeka. Kita lanjut, apa itu maksud dengan barisan bilangan? Barisan bilangan adalah suatu kumpulan bilangan yang disusun dengan pola tertentu. Masing-masing bilangan dalam kumpulan tersebut disebut suku-suku barisan, dan setiap suku digabungkan dengan tanda koma. Itu adalah pengertian dari barisan bilangan. Kita juga apa? Ya, ada suatu kumpulan dari bilangan 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22. Di sini masing-masing memiliki letak yang berbeda-beda dengan nilai yang berbeda. Coba perhatikan. Oke, perhatikan videonya. Bilangan yang ada di depan itu ada 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22. Itu berapa rentang atau jaraknya? 3. Oke, berarti angka 4 merupakan suku kedua, 13 merupakan suku kelima, 15 merupakan suku ketujuh. Oke, sekarang mau ditulis U1, U2, U3 dan selanjutnya itu disebut dengan UN ya. Ada keterangannya di bawah. U1 itu suku pertama, U2 suku kedua, U3 suku ketiga dan seterusnya. UN itu adalah suku KN seperti yang ada di papan tulis. Next. Nah, kalau ketiga tersebut, jadi bilangan. Sekarang kita akan melihat dengan deret bilangan. Apa itu deret bilangan? Deret adalah penjumlahan dari suku-suku suatu barisan secara umum ditulis seperti ini. Jadi deret. Oke, ini tadi disebut dengan apa? Deret. Dengan deret. Oke, deret adalah dari kiri ke kanan disebut dengan horizontal ya. Di depan sudah ada pengertian atau definisi dari deret bilangan. Deret adalah penjumlahan dari suku-suku suatu barisan secara umum ditulis dengan U1 ditambah U2 ditambah U3 dan seterusnya ya. Oke, ini adalah video mengenai barisan dan deret. Video sampai di sini aja, kemudian kita lanjut dengan perhatikan. Ini adalah PPT mengenai barisan dan deret. Matematika kelas 10 fase ini sebanyak 3 wujud. Nah, ada tujuan pembelajarannya. Apa tujuan pembelajarannya? Kemudian yang kedua apa tulis? Tulis suatu barisan aritmatika. Yang ketiga apa tujuan pembelajarannya? Siswa dapat menentukan rumus suku kanan barisan aritmatika. Kemudian tujuan pembelajaran yang keempat Dapat menentukan rumus jumlah n suku pertama deretan atau gabungan. tujuan pembelajaran yang kelima, Adrian. Siswa dapat menentukan jumlah dari n suku dari deret aritmatika. Tujuan pembelajaran yang terakhir, Sofi. Siswa dapat menggunakan konsep dari barisan dan deret aritmatika dalam pemecahan masalah. Oke, ada 6 tujuan pembelajaran. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran itu ada tujuannya ya. Jadi kita kalau mau belajar itu kita ada tujuannya. Sama dengan kalau kita datang ke sekolah, tujuan kita apa? Seperti itu ya. Pasti ada tujuannya ya. Sama dengan proses pembelajaran. Ada tujuan pembelajarannya. Next, selanjutnya. Ini adalah skep barisan dan deret. Ada pola bilangan, pengertiannya, ada jenisnya, kemudian barisan bilangan, deret bilangan. Ada barisan aritmatika, ada deret aritmatika yang hari ini akan kita bahas. Kemudian nanti yang terakhir itu ada barisan dan deret geometri. Nah, ini adalah definisi dari pola bilangan. Yang pertama,
Silakan dengan Satu, pengertian pola bilangan. pola bilangan. Pola sering digunakan untuk menentukan urutan atau letak bilangan dari sekumpulan bilangan yang telah ditentukan. Pola bilangan dapat berupa gambar, formula, atau rumus untuk menentukan nilainya berdasarkan urutannya. Berikut ini adalah jenis-jenis pola bilangan. A. Pola bilangan ganjil. Rumus suku N adalah UN sama dengan 2N sama dengan negatif 1 dengan N bilangan asli. Barisan 1, 3, 5, 7, 9 disebut pola bilangan ganjil. Nah, ada gambar polanya di depannya. Gambar apa di depan dulu kira-kira? Gambar apa nih? Segitiga. Gambar segitiga. Jadi pola bilangan adalah sering digunakan untuk menentukan urutan atau letak bilangan dari sekumpulan bilangan yang telah ditentukan. Nah, yang kali ini adalah pola bilangan ganjil yang mana rumusnya adalah UN sama dengan 2N dikurang 1. Mana yang disebut dengan angka ganjil? Berapa jangkanya? 1, 1, 3, 5, 7, 9. Oke. Itu definisi dari pola bilangan. Selanjutnya, nah, kalau tadi pola bilangan ganjil, sekarang ada pola bilangan genap. Sekarang pola bilangan genap. Pola bilangan genap. Rumus suku N adalah UN 2N. UN sama dengan UN sama dengan 2N. Barisan 2, 4, 6, 8 disebut pola bilangan genap. Gambar pola. Nah, kalau menurut kamu gambar polanya gambar apa sekarang? Tuh, gambarnya. Ada yang lain? Persegi 4 atau kotak ya, tapi dalam ukuran yang kecil. Oke, selanjutnya ada pola bilangan genap, ada 2, 4, 6, 8. Rumusnya UN sama dengan 2N. Kemudian yang selanjutnya pola bilangan segitiga. Pola bilangan segitiga. Jauh. Pola bilangan segitiga. Rumus suku N adalah UN sama dengan 1/2N N tambah 1. Barisan 1, 3, 6, 10, 15 disebut pola bilangan segitiga. Nah, kalau menurut kamu ini polanya ada di sini. Ini gambar apa sekarang? Bulat. Jadi kalau dia warna putih, bulat itu putih gitu loh. Jadi kalau dia warna merah, bulat itu merah gitu. Cukup disebut dengan bulat saja. Ya. Ini pola bilangan segitiga. Nah, mana yang disebut dengan segitiga tuh? Mana dia? Mana dia? Mana yang disebut dengan segitiga mana? Yang mana? Yang ini ya? Nah, ini dia. Nah, segitiga ada dengan rumus UN sama dengan setengah N dikali N ditambah 1. Itu kalau dalam kurung itu dia tandanya dikali ya. Baik, selanjutnya sudah bagian D, pola bilangan persegi. Ya, ada beberapa pola ya. Sebelum kita masuk ke barisan dan aritmatika, kita harus tahu ini dulu. Pola bilangan persegi sama kasih nilai tujuh. Pola bilangan persegi itu suku N adalah UN sama dengan N pangkat 2. Barisan 1, 4, 9, 16 disebut pola bilangan persegi. Gambar pola. Disebut pola bilangan persegi. Gambar apa? Sama ya. Bulat 1, ada 4, ada 9. Ini seperti apa ya? Apa namanya? Permainan itu? Dadu. Seperti dadu gitu ya. Ya, gambarnya ya. Ada 1, 4, 5 seperti itu. Kemudian jadi UN sama dengan L sama dengan S pangkat 2
sama dengan N pangkat 2. Jadi kalau kita harus menyelesaikan pola bilangan persegi ini, kita harus menggunakan rumus yang ada di sana ya. Jangan nanti kita menyelesaikan pola bilangan persegi tapi kita menggunakan rumus pola bilangan persegi panjang, itu salah ya. Jadi kalau untuk menyelesaikan permasalahan harus dilihat rumusnya terlebih dahulu. Nah, kalau tadi dia pola bilangan persegi, sekarang yang bagiannya pola bilangan persegi panjang. Kan? Nampak? Pola bilangan persegi panjang N adalah N kali N tambah 1. Barisannya? Barisannya 2, 6, 12, 20 disebut pola bilangan persegi panjang. Disebut pola bilangan persegi panjang. Ada gambarnya di depan. Rumusnya apa? Rumusnya UN sama dengan N kali N tambah 1. UN sama dengan L sama dengan P kali L sama dengan N kali N tambah 1. P itu apa? Panjang. L itu apa? Panjang. L itu apa? Luas atau lebar? Lebar. Hah? Luas atau lebar? Lebar. Panjang kali? Panjang kali lebar itu panjang. Jadi rumus persegi panjang itu ada UN sama dengan L sama dengan panjang dikali lebar sama dengan N dikali N ditambah 1. Apa perbedaan gambar yang ada di pola bilangan persegi panjang dengan pola bilangan persegi? Apa perbedaannya? Bentuknya. Kalau persegi dia, kalau persegi panjang dia menambah angka atau tidak? Iya. Menambah angka ya. Oke. Jadi yang bagian E pola bilangan persegi panjang ada rumusnya di sana. Next selanjutnya. Nah, ini dia. Barisan dan deret bilangan. Barisan bilangan adalah bilangan yang diurutkan dengan pola aturan tertentu. Misalnya 40, 44, 48, 52. Kemudian yang bagian B-nya 1, 3, 5, 7, 9 itu angka apa? Ganjil. Ganjil ya. Kalau yang di atas? Ganjil atau genap? Genap. Berapa dia rentangnya? 4. Berapa? 4. Dari 44 ke 48? 4. Dari 48 ke 52? 4. Oke, berarti jaraknya 4 ya. Kemudian kalau yang 1, 3, 5, 7, 9 jaraknya berapa? 2. 1 ke 3? 2. 3 ke 5? 2. 5 ke 7? 2. 7 ke 9? 2. 9 ke 11? 2. Berapa? 2. Kalau dia jaraknya 2, 11 ke berapa lagi? 11 ke berapa lagi dia? Berapa? 13 ya, jadi ditambah ya. Tambah 2, tambah 2, tambah 2, tambah 2. Oke, bawahnya dari bilangan berdasarkan pola tiga barisan atas dapat diperoleh penjumlahan berikut. Nah, sekarang dia apa-apanya atau perintahnya dijumlahkan. Dari 40 ditambah 44 ditambah 28 ditambah 52 sama dengan 184. Betul atau tidak? Oke, saya mau pembuktiannya supaya Dimas. Coba maju Dimas, kasih spidol. Betul atau tidak hasil penjumlahan dari barisan bilangan itu hasilnya 184? Nanti untuk yang nomor 2 ya. Kamu nanti nomor 2. Coba di mana kan? Perintahnya berdasarkan pola tiga barisan bilangan di atas dapat diperoleh penjumlahan. Berarti dia kalau penjumlahan perintahnya 40 ditambah ditambah lagi sebentar buat. Itu ada tuh di depan 40 ya. Coba kamu jumlah berapa? Terus
bawah dulu semuanya tuh. Nah, 48, 52. Nah, coba kamu jumlahkan. Dia perintahnya kan penjumlahan. Kasih lagi nih. Bisa di situ. Ya. Coba jumlahkan. Betul atau tidak sebesar 1,4? 40 tambah 84, 8. Dari satuan Dimas. Nol, 4, 4, tambah 8, tambah 2, 14. Allah. 5 tambah 4, 9, tambah 8, 13 tambah 5, 18. 80. Apa hasilnya? 44. Betul? Oke, duduk. Next, duduk. Sekarang berdua. Bisa? Kemudian dari penjumlahan yang kedua atau yang B. Berapa hasilnya? Betul, hasil penjumlahannya? Oke, terima kasih. Silakan. Penjumlahan suku dari barisan tersebut didapatkan dengan apa tadi? Apa namanya itu yang sekarang kita jumlahkan itu? Bilangan. Oke, selanjutnya. Pola barisan dan deret aritmatika. Saat mengendarai motor, pernahkah kalian mengamati speedometer pada motor sudah perhatikan? Ada dari situ tentang angkanya tuh kalau kita semakin gas berarti dia semakin laju ya. Nah kalau tidak digas berarti dia Turun. standar aja ya atau turun gasnya. Pada speedometer terdapat angka-angka 0, 20, 40, 60, 80, 100 gitu. Betul angkanya segitu? Ada yang tak ada lagi speedometernya? Ada lah ya kan? Kan ada yang tak ada kepala itu kan? Jadi dia menggunakan sepeda motor itu dengan kecepatan berapapun itu nggak akan berpengaruh karena dia tidak terlihat di sana ya. Tapi kalau saran ibu lebih bagus ada supaya kita bisa mengetahui seberapa kencangnya kita menggunakan sepeda motor ya. Kayak kan? Eka perhatikan pengendaraan. Nah kemarin ibu lihat ada dalam video ya. Kemudian yang menunjukkan kecepatan motor saat sedang mengendarainya. Angka-angka ini berurutan mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar dengan pola tertentu. Ada sepeda motornya yang ukurannya dari besar ke kecil. Ada nggak dia dari 120, 100? Ada nggak gitu? Ada ya. Coba kalian bayangkan kalau seandainya urutannya seperti itu apa yang terjadi? Berarti kita harus mengendarai sepeda motor tuh harus terus ya kan? Karena kalau dia turun, dia berapa itu? 120 ya? Semakin maju, tapi nggak ada ya. Sampai sekarang belum ada yang menggunakannya. Masih urutannya masih kecil ya. Dan 20. Nah, kalau ukuran standarnya kamu mengendarai 60 Bu. 60. Kenapa 60? Ya Bu. Kenapa 60? Karena menurut kamu Standar aja Bu. tugas yang standar. Oke, kalau tidak, kalau kamu tulis 20. Kamu berangkat dari rumah ke sekolah butuh waktu berapa lama untuk sampai kalau 20? Hah? Berapa kamu jujur aja? Mana ada kamu 14, 20? Baik kali. Ya kan standarnya itu berapa? 60 ya. Kalau 80 udah mulai kencang ya. Jadi gunakan
kota itu mau naik taksi aja kita buka pintu aja itu udah gitu pembayarannya. Betul ya? Pernah ada yang pernah naik taksi? Enggak. Belum pernah. Nanti coba kalau ke kota itu, oh ya boleh dulu pernah bilang betul atau tidak kalau buka pintu taksi itu sudah tertera di sana, sudah terhitung pembayarannya. Sudah ya kalau kita menggunakan taksi. Di sini biaya buka pintu saja sudah dimulai dengan 10.000. Nah, jadi kita dihitung seberapa jarak tempuh kita ya, dikali dengan harga di sana. Ibu dulu pernah masuk itu ke taksi, bayarannya nggak terlalu mahal sih, hanya berkisar 40.000 ya, itu kan nggak terlalu jauh. Tapi enak di dalamnya sudah nasinya, kita tinggal duduk manis ya kan? Iya kan, Di? Oke, nanti coba ya kalau udah sampai di kota ya, coba naik taksi ya. Kalau lu sendiri, 4 orang bisa. Berarti kalau 40.000, 10.000 seorang. Oh betul kata Bu Teh, ya memang udah terhitung buka pintu, langsung masuk harga. 10.000. Berarti kalau dia 2 kilo, berapa? Dia harus membayar 10.000. Kalau dari buka pintu dia harus membayar 10.000, 1 kilometer dia berapa harus membayar? 15. Kalau 2 kilo berapa harus membayar? 20. Berapa harus membayar? 25. Berapa? 25. Oke, karena dia dimulai dari 10.000 ya. Nah, kalau yang ini barisan aritmatika 1, 2, 2, 4, 5, 6, 4, 8, 5, 10. Barisan aritmatika adalah barisan punya beda tetap atau suku yang berdekatan dengan rumus UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. B ini apa kemarin? B ini sama dengan beda. B itu sama dengan selisih. Oke. Kemudian kita masuk pada dari aritmatika. Rumusnya ini sudah terlihat ya di sana. Kemudian next ada contoh soal. Seorang ayah membagikan uang sebesar 100.000 kepada 4 orang anaknya. Jika selisih yang diterima oleh si anak yang usianya berdekatan adalah 5.000 dan si sulung menerima uang paling banyak berapa jumlah yang diterima si bungsu? Ini dia penyelesaiannya. Nih ya. Ada fotokan di sini? Nanti kita buat ya. Oke Bu. Oke, untuk materi sampai di sini. Sekarang silakan duduk sesuai dengan kelompok yang sudah dibagikan. Duduk sesuai dengan kelompok yang sudah dibagikan. Silakan per kelompok itu maju ke depan untuk mempresentasikan. Terdapat sebuah barisan bilangan seperti berikut 3, 5, 7. Berapa suku ke-30 dari barisan tersebut? Pembahasan. Diketahui A-nya 3, B sama dengan U1 kurang U2 sama dengan 5 kurang 3 hasilnya 2. Ditanyakan. U30. UN sama dengan U1 ditambah N kurang 1 sama dengan B sama dengan U1 3 ditambah 30 dikurang 1 sama dengan 2. 3 ditambah 30 dikurang 1 29 2 sama dengan 3. Baik, ini hasil presentasi dari kelompok 2. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dari kelompok lain? Oke, jika tidak ada
pertanyaan, silakan kelompok 2 untuk kembali ke tempat, kasih tepuk tangan. Baiklah teman-teman sekalian, itulah tadi hasil diskusi atau presentasi yang sudah disampaikan oleh beberapa kelompok. Jadi sekali lagi beri apresiasi untuk kelompok 2 dan kelompok 3. Baik, itu saja untuk pertemuan kita kali ini. Untuk materi yang akan datang itu mengenai baris-baris dan deret geometri ya. Terima kasih untuk Ananda sekalian untuk waktunya siang ini. Kemudian harus tetap semangat untuk pertemuan yang akan datang ya. Seperti biasa untuk penutupan pembelajaran kita pada siang hari ini masih kita tutup dengan doa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini tentunya mendapat berkah dan ilmunya bisa kita simpan di dalam diri kita. Oke, kepada ketua kelas silahkan untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini dengan berdoa. Bersiap. Sebelum pulang, marilah kita membaca doa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.